Baik, Mas Burhan, artinya ini masih memang belum bisa dipastikan karena belum ada pernyataan resmi soal bergabung dengan koalisi atau tidak. Tapi kan ini ada 3 parpol nih yang sekarang dinantikan. Yang pertama Nasdem, kemudian PKB, dan PKS tadi juga menyatakan bahwa belum tahu nanti apakah akan bergabung di koalisi ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita melihat kan kalau dari pihak oposisi, PDIP sepertinya akan tetap menjadi oposisi dan sementara tidak mungkin menyatu begitu ya. Nah, apakah ini yang disebut koalisi gotong royong? Kalau misalnya nanti akhirnya Nasdem, PKB, dan PKS mungkin nanti akan bergabung, dan apakah nanti kalau mereka jadi bergabung menyatunya tuh akan mudah saja atau justru nanti akan ada banyak tantangan yang dihadapi? Kalau dari 3 partai pendukung Mas Anies, saya kira Nasdem yang kadar kemungkinan untuk bergabung dengan Prabowo Gibran paling besar. Karena kemarin saya cermati pernyataan Pak Surya Paloh di rumah Pak Prabowo, itu pernyataannya sudah, kalau dalam istilah komunikasi politik, memakai low konteks ya. Jadi memakai bahasa-bahasa yang tidak memerlukan analis politik canggih ya untuk memahami kemungkinan manuver atau langkah politik Nasdem ke depan. Jadi beliau menyatakan bergabung, mendukung penuh Prabowo Gibran, itu pilihan saya, itu pilihan Nasdem. Jadi udah sangat clear ya. Nah, yang kedua, yang potensi bergabungnya besar ke Prabowo Gibran adalah PKB. Meskipun dengan bahasa yang bersayap, tetapi kita mudah sekali dengan membaca secara pelan-pelan bahwa Caimin sangat membuka pintu buat bergabung dengan pemerintah. Jadi kode keras yang disampaikan Caimin adalah menitipkan 8 agenda perubahan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi itu adalah bahasa lain dari menitipkan agenda PKB kepada Pak Prabowo Gibran. Nah, yang memang bukan sulit sebenarnya ya. PKS ini kalau memakai bahasa panggung depannya seolah-olah masih sangat keras ya menerima hasil Pilpres ya, dengan para juru bicara yang masih tinggi tensinya, tetapi di belakang layar terlihat memang PKS masih membuka pintu buat mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tetapi lagi-lagi posisi saya, Iqbal, untuk kepentingan semuanya, termasuk kepentingan checks and balance, jangan semua kekuatan partai yang mendukung capres yang kalah itu masuk rame-rame ke dalam pemerintahan. Jadi menurut saya PKS dan PD Perjuangan sebaiknya komit sebagai penjaga gawang oposisi agar terjadi perimbangan dan checks and balance pemerintah. Jadi kita perlu pemerintahan yang kuat, yaitu pemerintah yang didukung kekuatan mayoritas di parlemen, tetapi juga jangan terlalu super majority. Jangan terlalu gemoy gitu ya. Kalau nanti takutnya checks and balance-nya nanti tidak berjalan begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.